Teman, kembali lagi dengan kita di channel Sera Group dalam segmen dialog. Dan seperti biasa kali ini bersama saya, Mr. Sip, dan juga rekan saya, Kakak Yuts, dan juga Mr. Ali. Kali ini seperti biasa kita akan membahas suatu fenomena yang terjadi di sosial pada masa ini, yaitu yang sempat ramai kemarin-kemarin ya oleh salah satu influencer gembar-gembarkan, yaitu terkait kuliah itu scam ya, atau mungkin sekolah itu scam. Kayak narasinya sangat cukup masuk akal mungkin bagi kita semua, karena mereka mengatakan bahwa buat apa kuliah gitu kan, habis puluhan juta, ratusan juta, karena ujung-ujungnya kan kita nganggur atau nggak kerja. Sama juga sekolah, buat apa sekolah gitu kan. Bahkan saking ramainya fenomena tersebut, banyak anak-anak sekolah itu mereka memberanikan diri untuk keluar dari sekolah hanya untuk membuat konten atau belajar tentang digital kayak kripto dan sebagainya. Itu mungkin kita bisa ambil atau kita bisa bahas kali ini, apakah itu termasuk dampak efek positif ataupun negatif, bersama partner kita hari ini, Kakak Yus dan juga Mr. Ali, dengan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada mereka berdua. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu karena membahas kuliah ya, masih ada sangkut pautnya, mungkin kita bisa samakan antara kuliah dan sekolah, yaitu di masa sekarang, Kakak Yus, Mr. Ali, okay, apakah gelar itu masih penting di dunia kerja gitu kan? Lalu, dan kenapa banyak lulusan sarjana di situ sulit dapat kerja? Ya, gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan kita utama pada malam hari ini. Kira-kira apa tanggapan kalian terkait pertanyaan tersebut? Silakan dari Mr. Ali. Oke. Terima kasih kepada waktunya Mr. Sip. Mungkin fenomena ini sangat relevan terjadi di zaman sekarang ya. Termasuk pada kemarin-kemarin itu influencer mengatakan bahwa kuliah itu scam ya. Namun menurut pandangan saya, menurut tadi Mr. Sip itu pertanyaannya apakah gelar masih penting, dan Lalu, kenapa banyak lulusan sarjana justru sulit dapat kerja? Oke. Menurut gelar dulu ya, menurut saya, menurut pandangan pribadi saya, gelar itu memang zaman sekarang ya, zaman sekarang itu memang penting. Karena apa? Karena sebagai privilege kita. Itu. Kenapa? Banyak orang-orang yang memang kuliah dan sukses di bidang kuliah tersebut. Nah itu, jadi privilege kita ketika kuliah itu adalah sarjana. Nah itu sarjana itu sudah menandakan bahwasanya kita itu sudah menguasai di bidang ilmu tersebut. Itu maka kuliah itu menurut pandangan pribadi saya itu bisa dijadikan dua pandangan. Yang pertama itu kuliah bisa jadi scam dan kuliah tidak bisa jadi scam. Contoh, kuliah bisa jadi scam, seseorang mahasiswa hanya disebut mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu itu seperti apa? Mahasiswa kupu-kupu itu berangkat dari rumah ke kuliah, maka di kuliahnya tidur, pulang lagi. Nah itu, maka kuliah itu bisa dijadikan scam. Tapi ketika seseorang mahasiswa kuliahnya dengan merubah pola pikirnya, merubah mindsetnya untuk bermindset maju, tidak mindset fixed, maka itu seseorang ketika mendapatkan gelar mahasiswa tersebut itu gelarnya akan menjadi privilege-nya. Itu maka gelar itu sangat penting sebagai privilege mahasiswa tersebut. Lalu yang keduanya yaitu kenapa apa tadi Banyak lulusan sarjana yang sulit dapat kerjaan karena apa? 19 juta teman. Nggak tahu, tanyakan saja. Karena apa ya, mungkin yang tadi saya pernah membaca buku-buku dan artikel-artikel, zaman sekarang itu kuliah semakin banyak, namun lapangan pekerjaan semakin sedikit. Dan nyatanya mahasiswa ketika lulus kuliah itu pasti di dalam dirinya itu merasa ada rasa ego. Karena apa? Karena sudah mempunyai gelar gitu. Berbeda dengan orang-orang yang memang, mohon maaf, itu sekolahnya hanya lulusan SD, SMP, SMA. Itu mungkin ketika kerja ya nggak apa-apa karena mereka tidak punya gelar, maka egonya akan sedikit. Nggak punya harga diri. Harga diri. Nggak punya harga diri. Emang orang-orang yang lulus kuliah itu apa sih kerjaannya? Benar gitu kan? Iya, karena ini sih, gengsi itu. Karena ini sesuai dengan bidangnya, maka sulit untuk menerima pekerjaan. Dan pekerjaan yang sesuai di bidang mahasiswa tersebut atau di
mahasiswa yang mempunyai gelar tersebut itu sedikit. Maka ketika kuliah banyak, lapangan pekerjaan sedikit, maka akan terjadi inflasi. Inflasi tentang kemahasiswaan. Iya. Maka lapangan pekerjaan itu sulit untuk didapatkan seperti itu. Maka saran saya ya kepada pemerintah itu kalau bisa ketika ingin mendirikan kuliah, nah, salah satu yayasan atau salah satu negara Indonesia ingin mendirikan kuliah itu harus dicek and recheck terlebih dahulu sistem operasionalnya bagaimana, sistem pembelajarannya bagaimana kepada mahasiswa supaya mahasiswa tersebut itu mendapatkan insight dari kuliah tersebut tidak bisa dilakukan atau mencari pekerjaan sesuai bidangnya dan pekerjaannya pun harus ditingkatkan. Jangan cuma omong-omong itu menurut saya. Maka kesimpulannya menurut saya tuh gelar itu sebagai privilege jadi sangat penting. Dan kenapa banyak sekali lowongan sulit mencari pekerjaan dikarenakan itu kuliah semakin banyak tapi lowongan pekerjaan semakin sedikit. Oke, terima kasih atas tanggapan dari Mr. Ali. Dan sekarang kita lanjut ke Kakak Yuds, bagaimana jawaban Kakak terkait gelar apakah penting atau tidak dan kenapa masih banyak lulusan sarjana sulit dapat kerja. Oke, terkait gelar mungkin ya, karena memang sekarang itu zamannya emang zaman yang serba canggih, lalu juga khususnya di Indonesia kan dalam segi administrasi itu harus selalu dengan sesama jenjangnya, meskipun misalnya gini ya, misalnya orang tua saya itu kan emang awalnya lulusan SMP, gitu kan. Tetapi dalam mengajar, dalam berguru atau Yang mengajar jadi guru. dalam mengajar jadi guru itu ijazahnya itu harus lulusan SMA gitu. Maka orang tua saya juga itu langsung mengikuti kelas paket C gitu. Yang berarti mungkin dalam dunia sekarang, dalam masa sekarang, masa zaman sekarang itu kalau menurut saya gelar itu penting gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin mencapai atau menargetkan pekerjaan yang lebih tinggi gitu kan, misalnya kerja kantoran gitu kan, kayak yang mau jadi P3K atau misalnya itu kan harus mempunyai gelar gitu kan, tidak sembarang orang bisa masuk ke sana gitu kan, kecuali mungkin pada masyarakat yang mana masyarakat yang tidak memerlukan gelar itu kan mungkin pekerjaannya banyak gitu kan, kayak seperti pabrik atau misalnya gitu kan yang intinya tidak memerlukan gelar. Jadi masih dianggap penting. Iya, kalau menurut saya penting. Lalu misalnya kenapa banyak lulusan sarjana sulit dapat kerja? Kira-kira menurut Anda apa? Kalau menurut saya sebenarnya itu kembali lagi kepada mahasiswanya yang sudah lulus gitu kan. Karena kenapa ya disebut banyak mahasiswa-mahasiswa yang merasa dirinya pengangguran gitu kan, dan tidak kreatif akan hal tersebut gitu. Jadi intinya kenapa sih mahasiswa banyak yang menganggur? Dikarenakan karena mereka itu tidak ingin mengambil risiko. Kalau menurut saya, tidak ingin mengambil risiko yang mana tidak sejalan dengan jurusannya, kayak yang tadi sudah disebutkan gitu kan. Dan makanya Gen Z atau misalnya orang yang lulus kuliah itu kan emang kita lulus nih S1 gitu kan, kita punya gelar SPLM gitu kan, itu mempunyai ego yang sangat besar gitu. Jadi makanya kalau misalnya S1 misalnya ya mempunyai gelar tetapi kerjanya itu misalnya di sawah atau gimana, itu kan mungkin ngapain sih gue gitu kan kerja di itu gitu kan, kerja di instansi tersebut. Jadi intinya kenapa banyak pengangguran khususnya di mahasiswa gitu kan, dikarenakan tidak mempunyai kreativitas dan tidak juga ingin mengambil risiko yang sangat besar. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Itu sangat menarik sekali ya jawaban dari kedua narasumber ini, yang mana yang itu menyebutkan
itu masih penting karena secara administrasi itu dibutuhkan oleh negara juga. Banyak pekerjaan memang syarat itu perlu ijazah gitu kan, apalagi nanti kalau jadi presiden kan itu takutnya bahaya itu. Takutnya digugat nanti ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu masih membahas kuliah. Ya. Itu dimana kurang lebih pertanyaan seperti ini. Kuliah itu kalau menurut kalian Ya. itu membangun skill atau hanya formalitas saja itu Ya. buat dapetin ijazah kira-kira? Gimana? Menurut siapa ya? Menurut Anda? Oke. Untuk menurut saya, apakah kuliah itu menambah skill ataukah hanya formalitas saja, itu tergantung kembali kepada mahasiswanya tersebut. Karena zaman sekarang itu kuliah itu kebanyakan ya mahasiswa itu salah jurusan. Salah jurusan. Karena apa? Ya mungkin ketika salah jurusan, maka kita harus mendalami jurusan tersebut. Ya. Tetapi kalau mahasiswa ketika salah jurusan dan malas-malasan, ya mungkin ketika beliau itu mahasiswa tersebut sudah mendapatkan ijazah, maka ijazahnya itu hanya formalitas saja. Maka dengan demikian, itu mahasiswa itu harus bisa mengembangkan skill di setiap bidangnya, terutama di bidang kuliah tersebut. Seperti itu. Karena di perkuliahan itu ada ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di dalam mata pelajaran sekolah. Ya, seperti itu. Maka kuliah itu kalau bisa tingkatkan skill dan tingkatkan pola pikir. Jadi itu kembali ke pribadinya masing-masing. Iya. Untuk skill. Iya, kembali Banyak juga kan orang-orang yang kuliah hanya yang pengen kuliah, yang penting dapat ijazah, gitu kan, bahkan sampai ngejoki tugas, ngejoki paling parah skripsi, gitu kan. Nah itu yang disebut dengan kuliah scam. Nah itu kalau orang-orang yang memang berpikiran luas, kuliah itu tidak scam. Tapi yang tadi Anda sebutkan itu mungkin yang disebut dengan kuliah scam. Jadi kakak ini gimana terkait kuliah ini? Apakah ini itu membangun skill atau formalitas buat ijazah? Sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari sisi jurusan atau misalnya dari sisi mata pelajaran, itu meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan kita. Ketika kalau misalnya ini siswa atau orang mahasiswa tersebut itu menggali lagi lebih dalam, karena ilmu yang dipelajari atau pengetahuan yang dipelajari di bangku kuliah itu tidak semuanya terimplementasikan atau tidak semuanya dijalankan dengan baik, gitu kan. Bahwa kalau misalnya di bangku kuliah itu pengalaman pribadi saya itu hanya sekedar memberikan teori saja, gitu, tetapi tidak dengan implementasinya, tidak dengan langsung turun dengan aplikasinya. Maka kalau menurut saya itu apa tadi pertanyaannya? Membangun skill atau formalitas ijazah. Itu bisa membangun skill aja kalau menurut saya, gitu kan. Ketika skill tersebut itu dikembangkan di luar. Jadi di bangku kuliah itu kita diberi teori, pelajaran, pengetahuan, dan kita diterapkan lagi di luar. Untuk untuk formalitas itu kembali lagi tadi saya kembali lagi kepada mahasiswanya, karena banyak sekarang gitu kan mahasiswa yang mana yang penting kuliah aja lah, gitu kan, dan menang gelar gitu ya. Intinya banyak mahasiswa juga yang sekedar formalitas saja lah. Jadi intinya kuliah agak benar gitu atau gimana, yang penting mendapat gelar. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Jadi sebenarnya terkait kuliah itu membangun skill atau formalitas ijazah saja, itu memang salah satu faktor penentu tadi, betul sekali, dari soal pengambilan jurusan. Karena sekarang kayak ya sekitar 80-90% itu orang-orang memang salah jurusan atau mengambil jurusan dengan asal gitu, sehingga mereka tidak benar-benar mendalami jurusan tersebut, tidak mengambil skill-skill apa saja yang bisa didapatkan dalam jurusan tersebut, gitu kan. Berbeda dengan orang lain yang memang secara sadar memilih jurusan tersebut dan pengen expert di bidang tersebut, gitu. Kayak orang-orang di bidang teknik kan, gitu kan. Nah itu mereka bisa punya skill-skill yang sangat hebat ketika lulus kuliah. Dan ada juga yang hanya formalitas saja.
Oke, dan selanjutnya ini pertanyaan terakhir Oke. yang paling pamungkas, di mana pertanyaan ini muncul dari sebuah narasi untuk apa kuliah Ya, jika akhirnya bekerja untuk sistem yang sama gitu kan, kayak kerja gitu. ya. Mengapa tidak fokus belajar investasi, bisnis dan trading sejak dini, Ya. mengolah uang, memahami pasar dan membangun Oke. kebebasan finansial lebih cepat? Gitu kan. Jadi kira-kira pertanyaannya, kalau tanpa kuliah bisa sukses, lalu untuk apa sih kuliah? Oke. Silakan. Menurut saya, Oke, ya. oke, untuk menurut saya pribadi, pandangan saya, bahkan saya pernah baca dari artikel-artikel itu ada yang salah satu pemuka ekonomi, John the Rockefeller kalau nggak salah ya, saya lupa lagi namanya, itu yang mengatur terhadap keuangan atau perekonomian dunia. Nah, bagaimana caranya ekonomi itu berjalan di muka bumi? Ya, nanti kita akan bahas di lain waktu saja ya, karena ini membahasnya tentang kuliah. Nah, kenapa kuliah? Jika kuliah memang tidak menentukan kesuksesan, ya tadi Ya. pertanyaan, apakah relevan kuliah atau tidak seperti itu? Mungkin ya. Ya. Nah, untuk menurut saya kuliah itu bukan untuk kesuksesan kaya atau tidaknya. Tetapi untuk apa kuliah? Yang pertama itu untuk merubah pola pikir. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ada ketimpangan sosial. Maksudnya bagaimana? Ketika kita kuliah, maka merubah pola pikir kita bagaimana caranya memberantas ketimpangan sosial dari orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip miskin supaya keluar dari zona tersebut. Kita rubah pola pikirnya mereka. Ya. Seperti itu. Tapi kalau kuliah dengan niat mencari uang, itu tidak ada. Sampai kapanpun kuliah itu bukan untuk mencari uang, tapi untuk merubah pola pikir. Maka ketika kuliah itu apakah sukses atau tidaknya, yaitu kembali lagi kepada orang tersebut. Dan orang tersebut bila mana bisa merubah pola pikir seseorang, mungkin itu kesuksesannya di sana jalurnya. Seperti itu. Itu menurut saya pribadi. Jadi kuliah itu untuk merubah pola pikirnya. Oke, itu. Terima kasih. Menurut Kakak Yus gimana? Kalau tanpa kuliah bisa sukses, lalu untuk apa sih kuliah? Kalau menurut saya itu kuliah ya, sepengalaman saya aja ya. Ya. Mungkin yang pertama itu mencari relasi. Oke. Karena mungkin bisa saja di dalam pekerjaan kita bisa mendapatkan relasi juga. Tetapi kalau misalnya di kuliah kan itu lebih terfokus dengan bagaimana kita mencari teman gitu ya, di dalam organisasi, di dalam kampus atau di dalam antar kampus dan orang lain gitu, seperti itu. Lalu juga itu peluang kita, bagaimana kita cara meningkatkan kualitas hidup kita gitu ya, dengan sharing lah, dengan diskusi dengan orang lain gitu kan, bertukar pendapat, bertukar pengetahuan. Itu juga salah satu menjadi yang bermanfaat juga gitu kan ketika kita kuliah. Iya. Dengan mengapa bedanya dengan orang yang tidak kuliah? Itu sebenarnya ya kembali lagi kepada diri kita masing-masing sebenarnya gitu kan. Itu. Jadi intinya ya seperti itulah. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik sekali kita membahas korelasi antara kesuksesan dan perkuliahan. Menurut Mr. Ali tadi sebenarnya kuliah itu hanya merubah pola pikir ya. Dan juga menurut Kak Yus, kuliah itu sangat penting untuk menambah relasi. Karena banyak orang-orang sukses itu berawal dari sebuah relasi gitu. Nah, lalu saya juga pernah mendengar ungkapan dari anak muda sekarang. Siapa namanya yang itu teh? Yang suka pakai baju putih. Training. Oh ya, Suli. Nah, kan Suli dia juga berkata bahwa kuliah itu memang tidak menjamin kesuksesan, tetapi kuliah itu atau pendidikan itu meningkatkan change atau persentase kita untuk menjadi orang yang sukses. Nah, itu mungkin untuk segmen kali ini. Pada malam hari ini, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, and see you in the next video. Bye. Suli.